Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini mari kita lanjutkan pembahasan materi tentang suhu dan kalor, lanjutan dari video sebelumnya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang cara konversi satuan suhu sampai ke kalor, ya, di mana kalor pembahasannya ada tentang kalor jenis, kalor laten, kapasitas kalor, asas Black, sampai ke grafik perubahan suhu dan wujud. Terus kalian juga udah diberi tugas kan ya untuk mengerjakan latihan soal yang berhubungan dengan suhu dan kalor. Nah, untuk video ini mari kita lanjutkan seri pembahasan kita, berarti yang kelima ya, yaitu tentang pemuaian. Pemuaian yaitu proses bertambah besarnya ukuran benda karena kenaikan suhu yang terjadi pada benda tersebut. Nah, maksudnya jadi ketika suatu benda mengalami perubahan suhu atau suhunya itu naik, ya, maka ukurannya itu akan bertambah atau berubah. Nah, yang disebut dengan memuai. Nah, sebaliknya ketika mengalami penurunan suhu, nah berarti kebalikan dari memuai yaitu benda akan menyusut. Nah, di mana pemuaian ini dapat terjadi pada 3 jenis wujud zat. Yang pertama ada zat padat, lalu ada zat cair, dan gas. Nah, pada zat padat, nah, ada 3 kemungkinan benda mengalami pemuaian. Yang pertama bisa mengalami pemuaian panjang untuk benda linier, terus bisa mengalami pemuaian luas untuk benda 2 dimensi, dan bisa mengalami pemuaian volume untuk jenis benda 3 dimensi. Nah, sedangkan untuk zat cair dan gas itu mengalami pemuaian volume. Pada zat padat, nah, pertama itu bisa mengalami pemuaian panjang atau proses bertambah panjangnya suatu benda ketika mengalami kenaikan suhu. Nah, contohnya di kehidupan sehari-hari bisa kita amati pada sambungan rel kereta api. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Bisa dilihat ya, pada malam hari artinya kan suhu udaranya itu cenderung turun atau dingin. Nah, di sini terlihat ada space atau jarak antar sambungan kedua rel. Namun ketika siang hari, ketika cuaca lagi panas, atau ketika mendapatkan kalor dari panas matahari, nah, kedua sambungan ini menyatu. Nah, artinya ada pertambahan panjang. Yang tadinya panjangnya itu kita simbolkan dengan L0, ya, bertambah panjang ya, sebesar delta L, kita simbolkan, sehingga nanti panjangnya jadi LT, atau panjang akhir. Ya, atau secara matematis bisa ditulis ya, panjang akhir atau LT itu sama dengan panjang mula-mula ditambah dengan perubahan panjang. Nah, di mana perubahan panjang pada sambungan rel ini terjadi pertama karena adanya kenaikan suhu atau karena adanya perubahan suhu. Selain itu jelas dipengaruhi oleh panjang mula-mula dari sambungan rel tersebut dan dipengaruhi juga oleh nilai alfa. Nilai alfa di sini adalah nilai koefisien muai panjang, yang satuannya itu per derajat Celcius. Nah, seperti itu. Nah, dari persamaan ini, nah, bisa kita uraikan lagi ya, di mana LT atau panjang akhir itu sama dengan L0 tambah delta L. Kita substitusi nilai si delta L-nya menjadi seperti ini. Nanti jadi LT sama dengan L0 ditambah, nah delta L-nya itu kan L0 dikali alfa dikali delta T. Atau saya biasanya sering nyingkat persamaan delta L ini adalah LOAT, ya, biar gampang menghafalnya. Terus kita hitung secara matematis, nah ini kan nilainya sama ya. Nah, ini kan berarti 1 LO, yang ini alfa delta T LO. Nah, nilai yang samanya boleh dikeluarkan jadi L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, ini bisa jadi persamaan yang ketiga. Jadi, persamaannya ada 1, 2, 3. Kita beri keterangan, LT itu sama dengan panjang akhir bendanya. Satuannya itu tergantung ya, nanti si soal biasanya itu kan dalam meter atau dalam sentimeter juga boleh. Terus ada L0, berarti panjang awal. Terus ada delta L, berarti pertambahan panjangnya.
dan ada nilai delta T. Nah, ini adalah perubahan suhu. Nah, untuk nilai perubahan suhu, itu satuannya bebas ya. Boleh dalam derajat Celcius, boleh juga dalam Kelvin. Nah, seperti itu untuk pemuaian panjang. Contohnya benda yang bisa mengalami pemuaian panjang itu ada kabel listrik, ya, atau lebih tepatnya isinya, kawat penghantarnya, terus paku juga bisa mengalami pemuaian, sama ini, biasanya yang sering masuk ke soal itu tentang sambungan rel kereta api. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, yaitu pada zat padat bisa mengalami yang namanya pemuaian luas. Nah, untuk pemuaian luas itu biasanya terjadi pada benda-benda dua dimensi ya, atau yang punya luas gitu. Artinya ada pertambahan luas terhadap luas awal karena tadi adanya kenaikan suhu. Nah, contoh di kehidupan sehari-harinya bisa kita perhatikan kaca jendela gitu. Biasanya kaca jendela itu sengaja dipasang sedikit longgar dari sisi-sisinya ya, disebut kusennya gitu. Nah, hal itu untuk mengantisipasi adanya pemuaian ketika mendapatkan kalor dari luar. Nah, balik lagi ya, ketika siang hari lagi panas-panasnya, nah berarti kan adanya kalor. Nah, si kaca jendela ini akan mengalami perubahan luas yang tadinya luasnya adalah L0. Nah, terus ada pertambahan luas sebesar sorry. Kalau luas itu A ya. Yang tadinya A0. Nah, adanya pertambahan luas, berarti jadi ada delta A-nya. Nah, sehingga luasnya bertambah menjadi AT, atau luas akhir. Nah, untuk persamaannya itu sama ya, seperti pemuaian panjang. Berarti jadi AT sama dengan A0 ditambah delta A. Nah, terus untuk mencari pertambahan luasnya atau delta A-nya, berarti A0 dikali. Nah, kalau di pemuaian panjang ada alfa, koefisien muai panjang. Kalau di pemuaian luas itu ada beta, koefisien muai luas, dikali dengan delta T. Ya, di mana beta adalah koefisien muai luas. Satuannya sama per derajat Celcius. Nah, nilai beta ini itu sama dengan 2 kali alfa. Jadi kalau misalkan di soal diketahuinya itu koefisien muai panjang dari jendela, ya berarti kita cari dulu nilai koefisien muai luasnya atau nilai betanya. Nah, dari persamaan ini juga bisa diuraikan ya seperti pemuaian panjang. Berarti nanti diperoleh nilai AT-nya sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta kali delta T. Nah, ini penurunannya juga sama. Ya, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada pemuaian volume. Yaitu terjadi pada benda 3 dimensi ya, yang punya volume pokoknya clue-nya. Contohnya ya ini ada kubus gitu. Nah, kalau di zat cair yaitu air. Ya, ketika mendidih itu kan berarti nanti volumenya akan memuai. Di gas juga balon udara, contoh di kehidupan sehari-harinya. Nah, ini untuk pemuaian volume, kita contohkan benda 3 dimensinya itu di sini ada kubus. Ya, ketika suhunya itu belum mengalami kenaikan, ya maka volume awalnya yaitu V0. Ya, ternyata ketika dipanaskan, terjadi pertambahan ukuran gitu, sejauh delta V. Nah, sehingga kubusnya berubah menjadi VT, di mana VT itu adalah volume akhir, sama dengan V0 ditambah delta V. Nah, untuk delta V-nya sama ya, dengan pemuaian panjang dan luas, sama dengan V0. Nah, koefisien muai volume itu gamma dikali delta T. Nah, sehingga nanti persamaan ketiganya, kalau kita uraikan, jadi VT sama dengan V0 kali 1 ditambah gamma dikali delta T. Nah, di mana gamma adalah koefisien muai volumenya. Satuannya juga sama ya, per derajat Celcius. Nah, kalau tadi koefisien muai luas itu sama dengan 2 kali alfa.
atau 2 kali koefisien muai panjang. Nah, sedangkan di sini gamma itu sama dengan 3 kali alfanya, atau 3 kali koefisien muai panjangnya. Nah, ini tentang pemuaian panjang luas volume pada zat padat. Nah, untuk zat cair dan gas itu kurang lebih persamaannya itu sama ya, seperti pemuaian volume. Gitu. Jadi kita lanjutkan aja pembahasannya setelah pemuaian. Yang nomor 6 itu ada tentang perpindahan kalor. Nah, di mana kalor itu kan merupakan bentuk energi ya. Artinya bisa berubah dari satu sistem ke sistem lain karena adanya perubahan suhu. Nah, di sini kalor itu dapat berpindah secara konduksi, lalu konveksi, dan radiasi. Nah, selanjutnya di sini ada ilustrasi ya perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Ilustrasinya ini ceritanya lagi masak air. Nah, yang bertindak sebagai konduksi itu sesuatu atau suatu benda yang bersifat sebagai konduktor. Jadi yang bisa menghantarkan panas. Nah, dari gambar ini kan yang bisa menghantarkan panas itu adalah si pancinya ya, panci yang terbuat dari logam. Nah, di mana konduksi ini adalah keadaan ya perpindahan kalor yang memerlukan zat perantara. Zat perantaranya itu ini, mediumnya, si panci. Ya, tapi tidak disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Oke, kita di sini catat dulu ya. Yang pertama ada konduksi. Jadi, memerlukan zat perantara, tapi tidak disertai perpindahan zat perantaranya. Ya, ini contohnya ya, perpindahan kalor pada panci logam yang dipanaskan. Nah, untuk laju perubahan kalor atau besar kalor yang mengalir setiap detiknya, itu biasanya ditulis secara matematis adalah H sama dengan banyaknya kalor yang mengalir setiap detik. Ya, sama dengan nilai koefisien konduktivitas termalnya atau K dikalikan dengan luas penampang penghantarnya dipengaruhi dengan perubahan suhu tiap satuan panjang penghantarnya. Atau kita singkat saja ini katel ya. H sama dengan Q per T sama dengan katel. Kita beri keterangan di mana H adalah konduktivitas bahan atau laju perpindahan kalornya. Nah, satuannya kan ini Q per T ya, di mana Q itu atau kalor itu joule, T itu sekon. Nah, atau sering juga menggunakan satuan watt. Terus Q itu kalornya, satuannya joule, T itu waktu alirannya, satuannya sekon, lalu ada A itu adalah nilai koefisien konduksi termalnya, atau konduktivitas termal sering disebutnya. Satuannya watt per meter Kelvin. Terus ada A, di sini ada luas. Terus ada L, panjang penghantarnya, itu untuk konduksi. Selanjutnya, yang kedua, itu ada perpindahan kalor secara konveksi. Nah, untuk konveksi itu sama dengan konduksi ya. Jadi perpindahan kalor yang memerlukan zat perantara dan disertai dengan perpindahan zat tersebut. Nah, untuk menentukan laju perpindahan kalornya, sama. Persamaannya itu H sama dengan banyaknya kalori yang mengalir setiap waktu. Nah, sama dengan koefisien konveksi termal, disimbolkan dengan kecil, dikalikan dengan luas penampang penghantar dan perubahan suhunya. Jadi, nah, contoh yang mengalami konveksi yaitu air yang dipanaskan ya, atau
Ini karena nggak dibagi L, berarti meternya di sini kuadrat. Watt per meter kuadrat Kelvin. Nah, delta T-nya sama ya. Perubahan suhu, satuannya itu bisa Celsius, bisa Kelvin. Lalu yang ketiga, ada tentang radiasi. Nah, contoh yang mengalami radiasi itu adalah si api kompor, atau sering juga disebut dengan pancaran. Artinya, nah, radiasi itu adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Ya, artinya kita tidak perlu memegang api gitu untuk merasakan panasnya api, karena ada pancaran dari apinya gitu ya, sudah terasa. Nah, ini disebut dengan radiasi. Untuk laju aliran kalornya, ya, itu sama dengan H, sama dengan kalor tiap satuan waktu, nah, dipengaruhi oleh nilai E. E di sini adalah nilai emitivitas. Nah, emisivitas itu adalah ukuran yang menunjukkan besar pemancaran radiasi kalor suatu benda dengan benda hitam sempurna. Nah, biasanya untuk benda hitam sempurna, E-nya itu 100% atau sama dengan 1. Nah, selain itu, untuk laju aliran kalornya pada radiasi dipengaruhi oleh nilai sigma. Nilai sigma di sini adalah nilai konstanta Stefan Boltzmann-nya yang sudah ada nilainya dari sananya sudah ditentukan ya, konstanta. Nah, nilainya itu 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter persegi dikali Kelvin pangkat 4. Nah, selanjutnya selain sigma dipengaruhi oleh nilai A, nilai luas penampangnya, dan suhu mutlak dipangkatkan 4. Nah, ini untuk radiasi. Kalau tadi kan sebelumnya itu delta T ya. Nah, kalau di sini itu T saja adalah suhu mutlak. Nah, kalau suhu mutlak itu satuan itu wajib Kelvin. Jadi kalau misalkan masih dalam Celcius ya kita ubah ya. Ingat kalau mau mencari Kelvin dari Celcius itu tinggal ditambah 273 konversinya. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan ke latihan soal. Latihan soal yang pertama, coba lihat nomor 13. Di sini, sebatang rel kereta api memiliki panjang 30 meter. Nah, berarti ini panjang mula-mula si rel kereta apinya. Ketika suhunya 20 derajat Celcius. Untuk menguji sifat thermal tersebut, maka dilakukan percobaan dengan menaikkan suhunya menjadi 40 derajat Celcius, sehingga panjangnya menjadi 30,0075. Nah, jika rel diuji pada suhu min 10 derajat Celcius, maka panjangnya menjadi, nah berarti di sini kita mau mencari panjang rel ketika suhunya itu min 10 derajat Celcius, ya. Nah, berarti ini kita pakai konsep pemuaian panjang. Persamaannya itu kan ada 2 ya sebenarnya, delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T, terus LT sama dengan L0 ditambah delta L. Nah, setelah diuraikan bisa pakai persamaan LT sama dengan L0, 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, ini persamaan dari pemuaian luas. Pemuaian panjang. Oke, kita analisis yang diketahuinya. Pertama, katanya panjang mula-mulanya itu berarti L0-nya 30 meter. Suhu mula-mulanya berarti T1-nya itu 20 derajat Celcius. Nah, dilakukan percobaan dengan menaikkan suhunya menjadi 40. Berarti suhu akhirnya 40 derajat Celcius. Saat suhunya 40 derajat Celcius, panjangnya itu berarti LT-nya sama dengan 30,0075 meter. Oke, nah pertanyaannya saat suhunya min 10 derajat Celcius, berapakah panjang akhirnya? Nah, berarti ini kan ada 2 kasus ya. Nah, berarti ini suhu pengujian, berarti T3 aja. Ini LT aksen, gitu aja ya. Oke, langkah pertama kita kan mau mencari LT aksen nih. Berarti persamaannya langsung aja pakai yang ini ya. Berarti LT sama dengan L0
dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, delta T-nya kan berarti T akhirnya min 10, T awalnya 20. L0-nya juga ada 30, tapi kita nggak punya nilai alfanya, ya, atau koefisien muai panjangnya. Nah, berarti kita cari dulu nih nilai alfanya dari kasus yang pertama, yang ini. Nah, persamaannya LT sama dengan L0, 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, kita mau cari si alfanya. LT-nya ini kan 30,0075 sama dengan L0-nya 30. 1 ditambah alfa yang dicari, delta T-nya berarti 40 dikurang 20. Ya. Oke, kita uraikan dulu. Sama dengan 30. Nah, ini 1 ditambah 40 kurang 20 berarti 20 alfa. Oke, setelah ini kita bisa, ini pindah ruas dulu ya ke sini. Berarti jadi 30,0075 dibagi 30 sama dengan 1 ditambah 20 alfa. Oke, kita hitung 30,0075 dibagi 30 itu hasilnya 1,00025 sama dengan 1 plus 20 alfa. Pindah ruas 1,0025 dikurang 1, berarti 0,00025 sama dengan 20 alfa. Oke, berarti alfa, selanjutnya ke sini aja ya. Berarti alfa sama dengan 0,00025 dibagi 20. Oke, atau kita buat notasi ilmiah, atau kalau langsung pakai kalkulator langsung aja ya. 0,00025 dibagi 20 itu sama dengan 0,00012. Dibuat notasi ilmiah sama dengan 1,25 kali 10 angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kan berarti kita udah punya nilai alfanya ya. Berarti tinggal kita masukkan ke kasus yang kedua, berarti untuk mencari panjang akhir ketika suhunya itu min 10 derajat Celcius. Kita masukkan saja nilainya. L0-nya itu 30 dikali 1 ditambah alfanya, itu biar gampang kita pakai yang desimal aja ya, soalnya pakai kalkulator ngitungnya. Langsung aja berarti 0,000125 dikali delta T-nya berarti min 10 dikurang suhu awalnya itu 20. Nah, sama dengan 30, 1. Nah, ini kan pasti hasilnya negatif ya. Ini min 30 dikali 0,000125, hasilnya itu negatif 0,000375. Oke, langsung aja dihitung ya. 1 dikurang 0,00375 dikalikan dengan 30. Hasil akhirnya itu 29,9875 meter. Nah, ini kalau kita lihat secara logika, ini udah benar ya, udah masuk akal gitu. Jadi saat mengalami kenaikan suhu, yang tadinya 20 jadi 40, panjangnya itu bertambah, ya, karena terjadi pemuaian. Yang tadinya 30, jadi 30,0075. Nah, terus kita cari nih nilai alfanya atau koefisien muai panjangnya untuk menentukan panjang akhir saat suhunya itu diturunin. Nah, berarti kan kalau suhunya diturunin, si panjangnya itu akan menyusut ya. Nah, yang tadinya 30, jadi 29,98875 meter. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Selanjutnya, soal tentang perpindahan kalor. Dua batang P dan Q berukuran sama tetapi jenis logam berbeda disambungkan seperti gambar. Yang P itu 90 derajat Celcius, yang Q 30 derajat Celcius. Oke, jika koefisien konduksi termal P adalah 4 kali koefisien konduksi termal Q. Oke, ini untuk perbandingan ya. Usahakan kita harus pahami dulu yang diketahuinya. Nah, di sini kata-katanya koefisien konduksi termal P adalah 4 kali si Q. Berarti kalau misalkan koefisien Q-nya itu sama dengan K, misalkan, berarti koefisien termal P-nya adalah 4 kali koefisien Q kan, berarti 4 kali K-nya. Maka suhu sambungan logam P dan Q adalah, berarti kita mau mencari suhu campurannya. Ini konsepnya itu mirip-mirip seperti asas Black ya.
Nah, karena di sini koefisien konduksi, nah berarti kita bisa memastikan nanti persamaan yang dipakai yaitu tentang laju aliran konduksi ya. Di mana H sama dengan Q per T sama dengan KTL, K kali A kali delta T per L. Oke, K-nya ada, A-nya di sini ceritanya ukurannya sama. Berarti kalau ukurannya sama, ya berarti luas P akan sama dengan luas Q. Terus panjang P akan sama dengan panjang Q. Ya, berarti kan nanti sama ya, tinggal dicoret-coret. Oke, yang ditanyakan adalah suhu sambungan logam, berarti di tengah-tengah. Di sini ada suhu campurannya, TC-nya. Oke, konsepnya itu seperti asas Black, berarti nanti ada laju aliran si P akan sama dengan laju aliran Q. Berarti ini KTL-nya P, berarti ini KP, AP, nah delta T-nya berarti dari yang tinggi ke yang sedang ya, tengah-tengah, berarti ini 90 dikurang TC, oke, sebentar dirapihin dulu. Di sini KP dikali AP, nah delta T-nya 90 dikurang TC, ya ingat asas Black, yang tinggi kurangi sedang, sedang kurangi rendah, per LP. Yang ini berarti KQ, AQ, yang sedang kurangi rendah berarti TC dikurang 30 per LQ. Oke, coret yang bisa dicoret. L-nya juga sama. Terus kita tinjau selanjutnya. KP-nya sama dengan 4K. Dalam kurung 90 dikurang TC sama dengan K. TC dikurang 30. Ini K-nya boleh dicoret. Berarti kali pangi 4 kali 90, 360 dikurang 4 TC sama dengan dikurang 30. Kita perluas ya, TC sampai lagi. Berarti TC ditambah TC 390 ditambah 390 sama C. Sama bagi Nah, untuk selanjutnya, ya kalian coba kerjakan lagi ya, lanjutkan. Terakhir itu kan sampai nomor 10. Coba kerjakan nomor 11, 12, nah 13 ini udah dibahas. Terus 14, ini sama tentang pemuaian. Di sini kalau nomor 14 itu kita disuruh mencari nilai alfanya atau koefisien muai panjangnya, nanti sama dengan jenis bahan yang mana. Nanti kalian cari ya nilai alfa. Ini suhu awalnya ada, panjang awalnya ada, suhu akhirnya ada, pertambahan panjangnya juga ada. Terus yang nomor 15, ini juga sama ya, berarti mencari suhunya, cari delta T-nya. Terus nomor 16, ini udah masuk ke perpindahan kalor, soalnya di sini ada kata-kata koefisien konduksi. Nomor 17 juga, nomor 17 ini tentang pemuaian, soalnya ada pertambahan luas. 18 sudah dibahas, terus 19 dan 20 itu mirip-mirip ya dengan nomor 18. Oke, enggak dilanjutkan.